Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Kali ini kita akan belajar kelas 6, tema 9, subtema 3, pembelajaran 3. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Yang pertama, muatan IPS KD 3.2 dan 4.2 menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Ayo membaca. Anak-anak hebat, bacalah teks berikut. Nah, berdasarkan bacaan tersebut, diskusikanlah beberapa hal berikut ini bersama dengan teman sekelompokmu. Pertanyaan pertama, bagaimana cara para astronot menuju ke bulan dari bumi? Ya, dengan naik pesawat khusus atau roket. Sebelum pergi ke bulan, para astronot akan diberi pengarahan untuk menghadapi situasi di bulan nanti. Para astronot pergi dengan beberapa tujuan khusus, biasanya seperti penelitian ilmiah tentang bulan. Pertanyaan kedua, sikap dan nilai seperti apa yang dimiliki Buzz hingga ia menjadi salah satu orang yang mendarat di bulan? Nah, sikapnya adalah disiplin, tanggung jawab, pekerja keras, pantang menyerah, percaya diri. Pertanyaan ketiga, apakah masih ada pertanyaanmu yang berkaitan dengan bacaan tersebut? Ya, bisa jadi kamu bertanya, apa itu NASA? Anak-anak hebat, mari kita baca teks berikut berjudul Modernisasi Teknologi Transportasi. Transportasi masa kini telah menunjukkan kemajuan yang pesat, baik transportasi darat, air, dan udara. Sarana dan prasarana transportasi semakin lengkap dan baik. Sarana transportasi berupa alat angkutan seperti sepeda motor, mobil, kereta api, kapal, dan pesawat terbang. Prasarana transportasi adalah penunjang kelancaran pengangkutan antara lain jalan, jembatan, terminal, stasiun, lapangan terbang, dan pelabuhan. Transportasi atau angkutan pada masa lalu awalnya menggunakan tenaga manusia, contohnya dengan cara dipikul, digendong, atau didorong. Lalu berkembang menggunakan tenaga hewan seperti kuda, keledai, dan gajah. Alat transportasinya sederhana, baik transportasi darat maupun transportasi air. Alat transportasi darat semula menggunakan tenaga manusia seperti sepeda, becak, dan gerobak dorong. Kemudian berkembang menggunakan tenaga hewan seperti pedati ditarik sapi, delman ditarik kuda, dan sebagainya. Transportasi laut menggunakan tenaga alam atau angin, yaitu perahu layar. Transportasi laut yang menggunakan tenaga manusia, misalnya rakit dan perahu dayung. Nah, berikut adalah teks tentang transportasi darat. Silakan kamu baca ya. Ayo berlatih. Bersama dengan teman sekelompokmu, lakukanlah beberapa kegiatan berikut. Dengan menggunakan berbagai sumber informasi, lakukanlah perbandingan alat transportasi darat dulu dan sekarang. Gunakanlah tabel berikut ini untuk mencatatnya. Nah, contoh jawabannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tenaga penggerak transportasi darat sebelum modernisasi, yaitu tenaga manusia dan tenaga hewan. Fungsinya adalah untuk alat transportasi. Nah, contoh gambarnya adalah sebagai berikut, yaitu sepeda dan delman. Kemudian yang kedua, transportasi darat, yaitu alat penggeraknya adalah mesin. Fungsinya alat transportasi. Contoh gambarnya adalah sebagai berikut, yaitu motor dan mobil. Modernisasi memang memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung. Demikian juga dengan dampaknya terhadap sistem transportasi darat saat ini. Bersama dengan teman kelompokmu, diskusikanlah dampak positif dan negatif modernisasi sistem transportasi darat terhadap kelangsungan hidup masyarakat maupun dampaknya terhadap lingkungan.
Gunakan diagram berikut untuk mencatatnya ya. Nah, apabila kamu telah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Dampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Yang pertama, memudahkan mobilitas barang dan orang. Yang kedua, membuat makin murahnya biaya transportasi umum. Dan yang ketiga, mampu mempersingkat waktu. Dampak positif terhadap lingkungan. Yang pertama, lingkungan lebih tertata, terutama lingkungan buatan. Yang kedua, interaksi makin intensif, terutama lingkungan sosial. Kemudian, dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Nah, yang pertama, menimbulkan perilaku konsumtif. Yang kedua, menimbulkan ketergantungan. Dan yang ketiga, meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas. Dampak negatif terhadap lingkungan adalah yang pertama, menyebabkan polusi udara. Yang kedua, menyebabkan kemacetan. Dan yang ketiga, minyak bumi menjadi berkurang atau semakin langka. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia KD 3.10 dan 4.10 mengaitkan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Ayo membaca. Anak-anak hebat, bacalah teks berikut berjudul Wisata Batik Trusmi oleh Hamidah Jauhari. Anak-anak hebat harus semangat ya. Ayo menulis. Sebuah cerita dapat mengingatkanmu kepada pengalamanmu sendiri atau pengalaman orang lain yang diceritakan kepadamu, atau bahkan dapat mengingatkanku terhadap film yang pernah kamu tonton sebelumnya. Film yang dimaksud adalah gambar bergerak yang secara audiovisual dapat ditangkap indramu. Film yang dimaksud adalah film-film baik yang berdurasi panjang maupun pendek yang dapat kamu tonton di bioskop, televisi, atau media yang lain. Lakukanlah kegiatan berikut ini setelah kamu membaca cerita fiksi yang telah kamu baca tadi. Yang pertama, jelaskan isi cerita fiksi tersebut dengan membuat tulisan satu paragraf di setiap bagian cerita, yaitu awal, tengah, dan akhir dengan menggunakan diagram berikut ini. Nah, isilah diagram berikut ini sesuai dengan peristiwa yang pernah kamu alami. Anak hebat harus semangat ya. Yang ketiga, muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4 menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Anak-anak hebat, mari kita baca teks berikut berjudul Dampak Persatuan dan Kesatuan terhadap Diri Sendiri. Berbagai peristiwa persatuan kesatuan terjadi di sekitar kita dengan atau tanpa kita sadari. Setiap peristiwa tersebut memberikan dampak terhadap sekitarnya, baik individu, masyarakat luas, maupun terhadap bangsa dan negara, maupun kepada masyarakat. Salah satu dampak peristiwa persatuan dan kesatuan terhadap diri sendiri adalah munculnya sikap tenggang rasa dan rasa senasib sepenanggungan. Ketika berbagai pihak bersepakat untuk menyatukan tujuan bersama, setiap anggota akan merasa diuntungkan karena tujuan bersama mereka tercapai. Salah satu peristiwa persatuan dan kesatuan yang terjadi di Pasar Batik Trusmi, Cirebon. Pada awalnya, usaha batik terancam bangkrut karena para pengrajin, produsen, dan pemerintah daerah bekerja sendiri tanpa saling bekerja sama. Dalam suatu kesempatan, beberapa pihak terkait tersebut melakukan musyawarah untuk menyampaikan pendapatnya guna semakin mengembangkan usaha ini. Pada akhirnya, tercapailah kesepakatan agar setiap pihak terkait bekerja bersama untuk tujuan yang sama, yaitu meningkatkan nilai jual batik Trusmi tersebut. Para pengusaha dan pengrajin batik di Trusmi mendapatkan bimbingan dari pemerintah daerah.
Mereka mendapatkan bimbingan dalam hal memahami masalah hukum dan hak cipta, dan teknik membatik yang efisien dan efektif. Kemudian, pemerintah daerah juga membantu meningkatkan kualitas jalan menuju sentra produksi batik, sehingga memudahkan pembeli untuk mendapatkan batik. Pada saat yang sama, pemerintah daerah mendapatkan masukan dari pajak penjualan dan pajak daerah dengan semakin meningkatnya produksi dan kunjungan warga ke pasar-pasar batik resmi. Dengan demikian, setiap pihak mendapatkan manfaat yang baik dengan peristiwa persatuan dan kesatuan tersebut. Ayo berdiskusi, anak-anak hebat. Dengan menggunakan bacaan tersebut dan sumber informasi lainnya, lakukanlah kegiatan berikut ini secara berpasangan. Yang pertama, menjawab pertanyaan. Peristiwa persatuan dan kesatuan apa yang dijelaskan dalam bacaan tersebut? Ya, yang pertama, ketika berbagai pihak bersepakat untuk menyatukan tujuan bersama. Yang kedua, kesepakatan untuk meningkatkan nilai jual batik resmi. Kemudian, pertanyaan kedua, bagaimana dampak peristiwa tersebut terhadap setiap pihak yang terlibat? Ya, mampu mencapai tujuan dan harapan dari masing-masing pihak, serta setiap pihak mendapatkan manfaat yang baik bersama-sama. Kemudian, menceritakan pengalaman. Bersama dengan temanmu, ceritakanlah sebuah pengalaman tentang peristiwa persatuan dan kesatuan yang melibatkanmu. Kemudian, tuliskanlah cerita tersebut dalam bentuk gambar berseri. Lakukanlah analisis bagaimana peristiwa ini berhubungan dengan persatuan kesatuan. Lakukanlah analisis dampak peristiwa tersebut terhadap dirimu sendiri. Jelaskan dampak peristiwa tersebut dalam bentuk gambar dan ceritakanlah di depan kelas. Nah, contoh jawabannya adalah kamu melakukan gotong royong di sekolah atau piket kelas. Contoh teksnya adalah sebagai berikut. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.